Welcome semua, kembali lagi ya. Setiap hari Selasa kita bakal selalu ada update market update untuk eh, cryptocurrency khususnya ya. Dan eh, welcome buat teman-teman yang baru join dan ya ini aku bakal minta izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan harusnya. Oke, oke. Oke, nah kita mulai meeting aja. Eh, Ya, welcome buat semuanya yang baru datang. Sambil nunggu yang lain, kita bakal update soal Bitcoin. Tapi sebelum kita update soal Bitcoin, kita bakal coba lihat dulu news-news yang ada saat ini. Dan kebetulan, seperti kita ketahui bahwa, yang mana ya? Ya, Hong Kong hari ini sudah sudah apa? Bitcoin ETF sudah listing. Ya seperti aku bilang bahwa tidak akan ngefek sih untuk Bitcoin ETF ya bahwa di Hong Kong karena kalau memang eh, impact-nya besar harusnya dari kemarin-kemarin even dari rumornya itu udah ada gitu sih udah jalan dan lucunya seperti kita ketahui mungkin kalau orang-orang yang udah lama main di Mobile Legends lagi kan cryptocurrency dari 2017 dan mungkin ada yang mungkin dari 2013 sebenarnya Bitcoin di China itu bahkan di tahun 2021 itu di-ban juga sama China ya untuk cryptocurrency sampai miner-minernya rungkat semua, miner-minernya harus pindah tempat mining dan ya I think kalian tahu semua lah yang kalau yang ikut di 2021 ya bagaimana China ngeban dan sampai semua sampai semua yang ada di eh, China itu industrinya yang cryptocurrency itu pada harus pindah gitu. Dan tapi lucunya ya first China ban and now ya dia malah ngambil. Ya banyak yang bilang kan uh, in that time banyak yang bilang China itu malah mengakumulasi di saat mereka ngeban gitu loh. Ya, tapi ya itu cuma spekulasi. Tapi pada dasarnya ya mau berita sebagus apapun di saat teknikalnya kurang bagus, sentimen kurang bagus, kita bakal bilang bahwa Bitcoin mau dibawa naik gitu gimana pun juga nggak bakal segampang itulah. Ya, terutama untuk ngomongin Bitcoin halving, Bitcoin halving kan katanya bakal langsung pump dan banyak banget yang kemarin tuh yang ngejar aku kayak, kok ini Bitcoin udah mau halving nih, kita masih nggak ada call spot gitu kan. Hal-hal yang seperti itu ya intinya sabar, tenang. Oke. Nah, terus MicroStrategy buy more Bitcoin. Aku nggak tahu ini jam berapa tadi, karena nggak mungkin jam ini kayaknya ini nggak bukan jam Indo, jam di sini deh. Ini kayaknya jam 3 pagi, tapi nggak tahu ini jam Indonesia atau bukan ya, jam 3 paginya. Jadi bisa dilihat di sini eh, ya bisa dilihat di sini bahwa mungkin ini sentimen yang tadi pagi sempat naik kalau ini memang di pagi hari ya. Ini yang bikin sentimen naik, tapi pada dasarnya dari dulu nggak ada yang namanya strategi beli terus langsung naik guys, nggak ada istilah itu sih sebenarnya. Karena dari dulu bahkan setiap strategi beli itu malah market selalu turun kebanyakan ya. Tapi lagian ketika ada info kayak oh MicroStrategy beli Bitcoin itu kan bukan artinya saat ini juga habis beli, bisa aja dia sudah akumulasi, udah bisa aja dia eh, antri pembelian gitu kan, and then bisa aja dia ternyata dari kemarin-kemarin cuman akhirnya baru diinfokan kan. Kalau cara kerja perusahaan kan kurang lebih begitu ya, jadi lakukan pembelian dulu habis itu reporting gitu loh ya. Jadi nggak nggak bisa dibilang bahwa ini adalah baru beli tadi subuh, nggak bisa bilang gitu, oke. Jadi bisa aja dari kemarin-kemarin. Terus ya ini news yang basic lah yang kayak eh, apa Bitcoin profit, orang beberapa perusahaan beberapa negara profit dari Bitcoin mining bla 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 bla. Ya ini cuma info news-news. Kalau dulu sih info-info kayak gini gue sangat share ke kalian supaya kalian masih percaya dengan Bitcoin. Tapi maksud gue sekarang kalau ngomongin hal ini bagi aku tuh kayak ya pemanis aja lah. Kenapa pemanis? Karena apa ya istilahnya ya?
Dia itu ya udah sekarang tuh orang nggak peduli dengan ini, orang peduli dengan cuan gitu loh, nggak peduli dengan berita tuh mau seperti apa. Kalau nggak bisa bikin naik ya orang nggak peduli. Ini tuh ya itu intinya berita-berita bullish news aja lah. Kita langsung aja ke Bitcoin. Nggak banyak berita yang menarik sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini loh. So far kan sekarang kita udah ngelewatin berita-berita sentimen ekonomi kalender ya, yang kemarin ada GDP, ada PCE, ya artinya berita tersebut tidak udah lewat yang bad news yang kita udah antisipasi ya, itu sudah lewat. And then perang. Perang masih berlangsung dan tapi so far udah hampir berapa hari ya kita ya? Seminggu I think. Udah hampir seminggu perang tidak, bukan seminggu lah, mungkin 4 hari 5 hari perang lagi tidak 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 yang ada news yang apa bad news yang kenceng ya, lagi tidak terlalu gitu. Terus ya intinya sentimen dalam waktu dekat ini tidak terlihat ada bad news ya, dan aku expect harusnya ya mungkin ini penutup ada, nanti aku bakal kasih lihat guys monthly chart ya. Tapi sebelum itu mungkin aku mau tambahin dulu, kita tambahin moon phase ya, basic basic yang selalu aku bilang bahwa full moon muncul, tapi aku selalu bilang bahwa ketika muncul full moon, ketika muncul new moon, bukan artinya langsung dibawa naik atau langsung dibawa turun. Even kemarin yang pas aku bilang ke kalian yang muncul new moon ini kan, aku bilang market bakal dibawa naik dulu kan, dan akhirnya dibawa naik dulu. Sama halnya ketika market ini misalnya, dia nggak langsung dibawa naik kan, dan ini kita lihat market masih dibawa turun nih. Terus kita lihat lagi ya, sama halnya ketika mana lagi ya. Nah, misalnya contohnya ini. eh Contohnya ya intinya ada beberapa hal sometimes itu market tuh tidak selalu langsung dibawa naik gitu. Nah, makanya aku bilang adanya new moon kemarin itu kita bisa menunggu adanya koreksi dulu karena ada GDP, PCE kan, dan 2526 itu kan koreksinya lumayan besar banget ya, lumayan berasa banget. Nah, sekarang apa sih yang di mata aku lihat secara monthly. Oke. Secara monthly yang bisa aku kasih share ke kalian adalah kita sedang berada di resistance ya yang become support. Oke, resistance yang become support. Kita bisa lihat di sini yang artinya juga so far BTC itu masih tergolong retrace after breakout-nya ya. Jadi setelah breakout and then sekarang retrace gitu. Dan ini ada di range area kurang lebih 615 sampai 585 lah kurang lebih, 59 lah ya. Kita simpulkan di sini. So, untuk BTC kita lihat ya, mungkin aku bisa simpulkan secara monthly karena kebetulan besok kan monthly kan. Besok monthly closing kan? Nggak ada 31 kan? Ya, besok jam 7 pagi itu daily closing, monthly closing ya. Jadi kita bisa lihat bahwa besok ada closingan secara monthly chart. Ya, seperti kita lihat dari kemarin-kemarin sebenarnya kita expect memang ada koreksi karena kita sudah lihat ada 7 candle 7 bulan terakhir. 7 bulan terakhir itu 7 candle hijau tanpa ada merah, tanpa ada koreksi. So, sangat wajar kalau dikasih uh, candle merah di bulan ini gitu ya. Dan ya kalau ditanya, wah kan kalian yang baru join kan mungkin ada yang baru 3 bulan nih atau 4 bulan nih yang baru tahun inilah. Artinya kan berarti kalian masuk memang udah hijau di sini kan? Tuh, deh 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir ini hijau. Sedangkan kalau kalian tahu 7 bulan tuh BTC altcoin crypto itu dikasih hijau terus guys. Dikasih artinya dikasih cuan terus dari kalau kalian invest tiap awal bulan sampai akhir bulan sampai 7 bulan terakhir itu pasti cuan, pasti cuan. Ya 7 bulan terakhir lah. Ya, makanya sebenarnya buat yang baru-baru merasakan pertama kali di kripto, ini koreksi kan, ini koreksi dan kita dikasih koreksi dan ya mungkin ini cukup kaget buat kalian yang baru pertama kali ngerasakan market koreksi gitu loh. Ya, jadi sedangkan kalau kalian tahu
kan aku kan juga sama di grup ini dari 2021, 2020 udah ada grup ini kan. Kalian bayangin dari 2020 lah, 2020 kan candle-nya di sini nih. Tuh. Dari mungkin 10 ribuan lah ya dari sini. Dari aku tuh udah bikin grup tuh dari sekitar masih belasan ribu, 15 ribu lah kurang lebih di sini. Nah, kalian bayangin ya kita ngerasain market naik dari 20 sampai ke 66, 60 ribu ya. Terus dibawa koreksi 3 bulan, koreksi, diombang-ambing, dibawa naik lagi, tapi nggak langsung naik, diombang-ambing lagi. Dan bahkan di saat 2021 Oktober kita dibawa turun yang selama setahun lebih. Ya, bayangin aja dari 2022 sampai 2023 itu kok itu bear market yang panjang. Jadi buat kalian yang mungkin baru ngerasain 1 bulan ini ya santai pelan-pelan sabar. Ya maksudnya ini baru kit kalian baru merasakan dan baru maksudnya itu gini loh guys. Nggak ya mungkin kalian lihat gampang tapi nggak segampang itu gitu loh kripto ya. Maksudnya kalau kalian ngerasa kemarin itu terlalu gampang 7 bulan terakhir ya itu sangat-sangat eh, keberuntungan kalian momentumnya pas lah. Tapi for your information Bitcoin itu kripto tuh nggak segampang itu lah. Kalian lihat ada koreksi, 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 koreksi. Ya intinya ketika ada kenaikan pasti harusnya ada koreksi lah untuk sehat ya, karena ada higher high, higher low kan. Nah kalian bisa lihat di sini ya. Terus ya aku expect bahwa BTC so far besok closing. Kalau aku lihat dari chart ini ya, seharusnya BTC itu akan closing di esok hari di 61.500. At least bakal closing di atas ini ya, di atas ini. Sebentar. Harusnya ada di closing di atas ini ya. Maksudnya di closingan ini gitu. Kalau aku nah gini ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat dari sini itu harganya di sekitar 61.500 ya, 61.500 kurang lebih. Kalau aku bisa bilang seharusnya akan closing di atas itu. Jadi kalau misalnya kalian melihat wah BTC di bawah sampai 61.000 ke bawah, 60 ribuan. Itu cukup menarik diambil ya. Nah, tapi kalau secara daily kalau kalian lihat, oke, secara daily kalian lihat BTC setidaknya kita expect itu koreksi sampai 61.200 secara daily. Ya, jadi kalau ngomongin closing, di sini deh coba. Nah, 61.000, kalau kita ngomongin closing, aku expect BTC itu tidak closing di bawah 61.100. Karena ini so far ya, kita ngomongin data ya. So far, BTC tidak pernah closing di bawah 61.100 selama dari 28 Februari. Oke, secara daily BTC tidak pernah closing di bawah 61.000 secara daily dari kita ngomongin BTC sudah masuk ke 60 ribuan ke atas. So, kalau besok BTC closing di bawah 61.100 atau 61.000 lah kita ngomong ya. Mungkin kita akan melihat BTC ini berapa sih? Close 61.100 ya. Bahkan di sini ya, close-nya 61.100. Jadi kita bisa bilang bahwa BTC harusnya terjadi pantulan. Ya, kalau kalian mau masuk sekarang, aku pribadi lebih masihnya mau masuk boleh nggak? Aku tadi udah cut loss, mau entry BTC boleh nggak? Ini boleh. Ini berapa sih sekarang? 61.200 kan? Kalau kalian dapat 61.000, ambil dari area sekarang, kalian long. Ini kalau secara data, ini area yang sangat bagus dan menarik ya. Again, what's the reason? Karena BTC dari 28 Maret, 29 Maret, Februari, sorry 29 Februari sampai sekarang daily nggak pernah closing 61.100. Oke. Okay? And again, lagi tidak ada bad news. Tidak ada maksudnya sekarang tidak ada upcoming bad news juga seperti kayak si economic calendar ya bla 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 bla. So, penurunan ini mungkin bisa dikatakan untuk mencari liquidity ya. Mungkin aku bisa ambil 4 jam. Oke. Nah,
Liquidity-nya ada di mana? Liquidity-nya kita bisa bilang mungkin di sini, di area ini. Ya, ini kan demand, 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 demand semua kan ini. Nah, terus kalau aku gambar, ya, kan kemarin aku sempat gambar. Sebentar, aku sempat gambar. Plug. Oke, ini area demand. Plug. Nah, this one, ini kan sempat kita jadiin long kan? Nah, sedangkan oke, kok ini udah sudah close kah? Sudah breakdown kah? Mungkin aku bakal tambahin satu layer lagi ya, satu layer lagi itu dengan ekspektasi bahwa dia tidak closing di bawah setidaknya di mana ini 61.500 lah kurang lebih ya. Makanya aku bikin trading plan yang BTC 4 hours ini ya. Ini karena kalian lihat risknya 4% ya. Ketika kalian melakukan trading plan, mengeksekusi trading plan, please yang fokus pertama kalian itu bukan masalah, wih gila ini 16% reward. Nggak gitu. Oke. Yang kalian fokuskan adalah risknya berapa? Risknya 4%. Atau yang high-fi spot 16%. Artinya, gue selalu mengajarkan kalian cara menghitung, cara mengkalkulasikan ketika kalian mau mengalokasikan dana. Oke, aku ulang ya. Ketika kita mau mengalokasikan dana, ini aku buat perhitungannya, buat kalian belajar, karena masih banyak banget orang yang nggak paham tentang cara mengalokasikan dana ketika kalian melihat risk berapa, reward berapa, dan bla bla bla. Kadang matanya udah, bro, ketika aku taruh ini reward 16%, itu adalah bukan berarti TP kita harus dimaksimal, ya. Kalian mau TP di bagian sini, bagian di sini, sini, itu terserah kalian. Kenapa? Karena tujuan aku bikin sampai ada layer-layer resistance ini supaya kalian nggak nanyain ke gua, kok kalau udah sampai sini bakal kemana lagi? Kalau udah breakout 64.800 bakal kemana lagi? Ya, contohnya gitu kan. Nah, cuman yang aku mau fokuskan kalian, karena kita targetnya 16%, maka kita harus, berarti kan ada resikonya 4% nih. Ya, aku selalu ajarin kalian dari dulu bahwa misalnya kalian punya minus itu yang kalian sanggup dari 1.000 kan, yang kalian sanggup itu minusnya adalah 10%, $10 per trade. Berarti per transaksi lah kita ngomong, atau per open posisi ya, atau mau itu spot, mau itu apa namanya, mau itu mungkin di feature ya. Aku fokusnya ke 10 trade minus minus per open posisi adalah $10. Oke. Kalau ada trading plan yang mungkin minusnya adalah 10%, kita contohin ya, 10% itu kan artinya spot lah kita ngomongin kan. Artinya kalau kita cuman rela minusnya itu adalah $10 ya, $10 per trade kan. Artinya kita bisa sorry, misalnya kita 1% deh, misalnya ada resiko yang 1%, maka kalau kalian mau open posisi ya, open posisinya adalah eh ini kan 1% minus nih. Berarti kan kalau kalian mau masukin $100, berarti kalian bisa setnya itu adalah kali 10 leverage. Artinya kalau kalian mau maintainnya itu cuma 10% kan. Berarti kan ini minusnya adalah $10. Kalau misalnya minus 2%, artinya margin kalian yang kalian boleh masukin, misalnya itu adalah misalnya $50. Berarti kalian cuma boleh masukin kali 20. Betul? Betul. Harusnya ya. Ya. Hmm, ya, kurang lebih begitu. Oke. Kalau misalnya kalian minusnya adalah 5%, berarti yang bisa kalian lakukan adalah misalnya 10% kali 2 2 tunggu ya. Jadi kalau kalian misalnya mau minus 5%, berarti berapa sih kalau di eh tunggu, kali 2, ini matematika gue lagi konslet guys, sorry guys. Aku nanti mau bikin ini deh, mau bikin kalkulatornya. Tapi intinya kalian fokusnya itu, kalau kalian relanya 10
mau relanya misalnya minusnya 10% nih. 10%. Berarti yang boleh kalian masukin, nah ini share screen tetap di trading view kok. Oh iya betul juga. Iya, sorry guys soalnya. Soalnya ini gue pakainya Windows apa share screen-nya window. Yaudah intinya kalau misalnya kalian aku tulisnya di sini deh. Nah, kalau misalnya kalian ada minus 5%, 5% kan, dan kalian cuman rela minus buangnya itu aduh, 5%. Ini kesal juga gue ada yang keluar masuk jadinya gue apa harus esep-esep guys. Gue diemin aja ya. Misalnya kalian cuma rela minusnya adalah $100. Artinya kalian boleh masukin berapa dolar guys? $2.000 kan? Jadi 5% minus itu kalau di 2000 betul nggak sih? Kali 5%. Ya, betul. Gue malah nggak yakin. Jadi kalau kita ngomongin 5% kan, kali 5% kan berarti kan ini mana nih ya? Berarti kan ini minus ya. Ini kalau aku hitung minusnya ya, minusnya itu berarti $100. Ya, makanya kalian harus tahu kalau atau kalian harus alokasikan dana juga kira-kira minusnya mau berapa nih setiap kalian open trade. Jadi bukan berarti kalian asal-asal besar-besar masukin gitu loh. Ya. Terus ini aku nggak peduli lagi deh ada yang masuk telat atau gimana nggak aku accept lagi deh sekarang. Jadi stack sama ada yang mau masuk gitu guys. Oke, jadi sekarang kalau kita ngomongin BTC, sekarang gimana sih potensialnya? Ya, potensial BTC. Kan tadi daily ya. Tadi kan daily dia nggak pernah jebol, nggak pernah nutup di bawah 61.100. Tapi jangan salah, maksudnya jangan salahnya gini guys. Kan nanti ada yang bilang jebol ya gitu kan. Padahal daily-nya belum closing. Yang aku bilang adalah daily-nya belum pernah closing. Kenapa? Jadi gini, tapi kita harus tahu bahwa BTC sudah berkali-kali sempat nge-weak ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ya. Jadi kalau ngomongin nge-weak doang ya pernah, tapi closingnya enggak gitu loh. Kalian lihat kan, ini kan lewatin garis putih, lewatin garis putih, lewatin garis putih kan beberapa kan. Tapi closingnya, jadi supaya tidak terlalu kalian ke distract ya. Kok spot masih aman. Ini aku nggak mau esap-esap lagi dah yang telat masuk. Nggak peduli. Karena ngeganggu banget guys. Ya, kalau yang keluar masuk. Oke. Terus sekarang BTC kan akan sangat lebih bagus kalau bisa breakoutin resistance ini kan. Akan sangat lebih bagus. Nah, kalau kalian lihat nih biasanya kok Andre kok biasanya ngambilnya selalu dapat harga bawah. Ya, istilahnya mungkin kalau buat kok Andre dari gua ya, kalau buat kok Andre ini bagus nih. Inilah area bottomnya untuk ambil sebenarnya untuk spot ya. Kalau untuk feature kalau misalnya kalian ambil featurenya yang apa? Ambil feature di BTC ya. Tapi again kalau dapat ya bisa aja nih nge-weak. Makanya di trading planku kalau kalian lihat mana ya trading plannya di sini ya di sini trading planku aku di bawah 59.700 kan 59.700 itu terus kita coba lihat ya kita coba lihat secara 4 jam. Nah, hal yang aku ekspektasi dari BTC itu sebenarnya apa sih sekarang ya yaitu pola double bottom ya. Di sini kita bakal coba ya kita bakal coba untuk menggambar bahwa BTC kita ekspektasi akan terjadi double bottom. Oke. Nah, dengan cara seperti ini. Pertama BTC skenario-nya adalah harus bisa breakout dari maksudnya harus bisa bertahan 61.100 ya. Tapi jangan lupa ini pernah juga sih nge-weak 60.300 ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin secara 4 jam BTC selama masih di atas 60.200 ya, secara 4 jam masih di atas 60.200 atau 60.300 itu BTC masih bagus nih. Secara 4 jam ya. Jangan closing secara jangan closing secara ini aja, secara apa namanya satu hari aja. Karena ini sempet kan fake out
broke down. Semua semua traders pasti langsung pasang short di sini karena selama ini BTC nggak pernah closing 4 jam di bawah 61.200 ya. Terus ini aku expect ada neckline di sini. Oke. Terus kita so far kita mungkin kalaupun memang BTC tidak langsung breakout the double bottom tapi setidaknya dia akan konsolidasi begini. Nah, orang bilang kan May sell on news. Hmm, sell on news atau enggak itu cuman istilah doang sih guys anyway. Cuman kalau kalian nanya 2021 kan bulan Mei gitu kan eh, koreksi ya. Tapi kalau kalian tanya kenapa ya karena masalah BTC-nya di ban sama China in that time ya. Jadi intinya pasti akan terus pasti harus ada berita bukan berarti tiba-tiba BTC-nya koreksi tanpa ada eh, koreksi kuat ya, tanpa ada berita yang signifikan gitu ya. Nah, so far kita akan melihat BTC makin eh ya mungkin ini berapa hari lagi ya? Coba aku tarik ya. 9 hari lah, mungkin seminggu ke depan. Seminggu ke depan kita akan melihat atau mungkin ya seminggu ke depan lah kita akan melihat benar-benar arah BTC di minggu depan. Itu either dia bakal breakout menuju ke 67.000 atau dia akan broke down sampai ke I think 53. Oke. So minggu ini kita akan bersama-sama ya, minggu ini kita akan bersama-sama menunggu dan menantikan pergerakan signifikan BTC. Kalau ternyata broke down, of course gue bakal call spot out ya. Kalau ternyata ini adalah breakout, sisa dari pembelian kita kemarin, kan kemarin 70% kan kita beli spot kan. Sisa dari pembelian kita bisa akumulasi sebanyak-banyaknya sih. Maksudnya ya mungkin lu mau habis 100% silakan. Karena again, gua tidak pernah masalah karena bagi gua, maksud gua gini loh, bukan nggak pernah masalah, tapi kita itu keluar masuk ya. Jadi ketika kalian 100% bukan berarti nanti ketika kan kalau kata orang kan oh BTC bakal ke 53, BTC bakal ke 48, bahkan ada yang bilang 30 gitu kan. Tapi kan ingat guys, sebelum dia sampai ke sana, dia harus selalu konfirmasi breakdown dulu supportnya. Untuk dia mencapai ke area 63, 53, dia harus breakdown dulu 58. Kalau 58-nya belum kesentuh breakdown daily, ya gimana kita bisa ngomongin dia bakal ke sana gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba dari harga sekarang tiba-tiba jentikan jari brum ke bawah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Maksudnya chartnya dari keluar di sini, keluar dari sini, sorry dari sini, tiba-tiba munculnya di sini, nggak mungkin kan? Tuh, ya. Terus ya konsolidasi ya kita expect seperti ini dan kemungkinan pastinya besok kita akan melihat adanya hal yang menarik ya dari BTC. Ya, kenapa? Sebenarnya kalau BTC breakdown 61.000 daily, daily 61.000 breakdown, kita akan melihat BTC ke 53. Itu yang sebenarnya kita itu lihat ya. Makanya mungkin skenario-nya adalah jika breakdown 61.000 di bawah, biasanya sih retest dulu sih. Itu biasanya potensi ke 53. Tapi ingat guys, biasanya market again dikasih kayak fake out or fake down ya. Terus dia malah ternyata di bawah naik di buying gitu ya. Tapi aku tetap expect ini pertama ada full moon, kedua potensial double bottom, ketiga tidak ada news yang dalam waktu dekat seperti economic calendar. So aku expect one more time BTC akan naik sekali lagi. Cuman kalau kita ngomongin kenaikannya itu mungkin akan terbatas di area paling dekat itu kalau aku bilang minimum 70.000 lah ya. Minimum 70.000 sampai ke atasnya. Oke. Okay. Jadi aku expect ya sampai 70.000, that's it. Sisanya bonus kalau memang dibawa naik terus ke atas. Tapi ini ada resistance ya. Ada resistance. Dan mungkin pun kalau dia dibawa ke atas sampai naik ke atas itu dia nge-wick ya. Nge-wicknya sampai ke area sini nih. 71.700. Nge-wick ke sini.
Dan ini adalah target dari double bottomnya. Oke, kurang lebih begitu. Oke, kurang lebih target double bottom. Oke, terus sebenarnya dari kenaikan ini BTC itu membentuk pola juga yang disebut falling wedge pattern sih. Tapi aku kurang suka lihat falling wedge patternnya. Jadi aku nggak, aku skip, aku fokusnya ke support aja lah. 61.100. Oke. So BTC so far gimana kok? Nggak ada konfirmasi apa-apa. Yang bisa aku informasikan adalah so far 61.100 adalah support kuat dia yang nggak boleh jebol daily, dan jangan lupa besok monthly dan besok adalah daily. So ya aku expect ya harusnya besok udah pasti mantul, harusnya udah pasti mantul, harusnya, karena ini udah support yang kita ngomongin udah berapa hari ini, udah 2 bulan nggak pernah jebol. Terus kita coba itu udah mulai naik lagi kan, mantul-mantul aja situ, itu demandnya kuat. Tadi sempat ada yang nanya ke Andre, untuk si Solana udah boleh menarik diambil atau belum? So far sih kalau kita lihat di sini memang area yang selalu ketarik ya kok Andre ya. Jadi kalau ngomongin Solana mau diambil, kalau spot mungkin kalau feature aku mungkin not sure di daily ya, tapi kalau so far di kita bisa bilang akumulasi Solana itu selama dia masih di atas 125, 126 lah kita ngomongin, BTC Solana masih sangat-sangat menarik ya. Selama 126 di atas ya. 126, ini kan sekarang 129 nih. Oke. Tapi kalau ngomongin 4 jam, oke, kalau 4 jam, ya so far ini juga area yang 4 jamnya sih. Tuh kalian lihat kan? Ini. So kalau kalian mau ambil di 4 jam untuk retrace-nya doang, ya misalnya ini kan ambil buy sekarang nih, ya. SL misalnya di area 125, nggak boleh jebol kan. Nah, paling kalian TP-TP-nya di area 131, 132 ya. Misalnya di sini TP 132, 132. Oke, sini ya SL-nya nggak boleh jebol 125. Waduh, satu banding satu lagi. 126. Oke. Nih, kalau mau ambil ya, ngambilnya di sini. Lagi nggak bakal banyak, aku nggak banyak dulu ya buat teman-teman yang mau trading. Aku lagi nggak banyak trading plan karena marketnya lagi volatile. Tapi kalau mau ini ada spot ya, spot buat uh, Sol ya. Kita ambil retrace-nya doang ini sementara. Oke. Kita kurang lebih kan ini kan mirisnya 1,6 nih. Kalau 1,6 berarti kan kalau kalian kali 50 bisa 75%. Kalau kali 25 berarti kan bisa ini kurang lebih 40%, 35%. Ya, so be wise with your leverage. Mau kalian rata kanan, mau feature apa namanya? Margin rata kanan, leverage rata kanan, again, kalian yang paling tahu resikonya. Maksudnya ya kalian yang masukin sendiri, kalian yang tahu resiko. Kalau di sini gue cuma bisa ngerekomendasiin maksimum kali 25 buat yang baru, benar-benar baru main. Itu pun kali 25 pun sebenarnya udah yang istilahnya, kalau gue bilang 20 sampai 25 berarti 25 itu untuk orang yang bahkan istilahnya udah cukup jago lah istilahnya. Nah, kalau kalian ambil yang paling kecil, ya mungkin itu untuk orang yang baru belajar sangat oke lah. Oke. Nah, ini sangat volatile ya. Kalian lihat ya, marketnya volatile banget. Naik turunnya si Solana ini naik ini banget. Kalau kalian mau paling aman, gak usah trading. Paling aman sekarang. Karena di sini gue nggak ada, di sini gue yang ini ya, di ini ya. Dan trading plan sekarang secara saat ini kalau kalian tanya, kok boleh masuk lagi nggak, boleh apa nggak? Kalau gue sarannya lebih baik jangan dulu. Oke, lebih baik jangan dulu. Cuman tadi kan sempat kok Andre sempat nanya kan. Kalau kalian tanya baik atau enggak, ya aku bilang nggak baik untuk ambil sekarang ya. Maksudnya untuk trading lagi sekarang, position memaksa sekarang, karena marketnya benar-benar si BTC-nya ini lagi digoyang banget nih. Mungkin akan sampai subuh lah, sampai subuh ini baru ada kejelasan marketnya tiba-tiba ditarik atau bagaimana sih. Oke, ya ini so far masih ketahan ya si BTC ya. 611 ini aku suka sih.
Kalau bisa BTC di bawah 611 secara daily, secara RR, ini cukup menarik sebenarnya. Ya, ada pertanyaan? Form BTC secara double bottomnya ini sangat-sangat aku suka sih. Hi-Fi mau fresh down atau wait and see dulu? Let's see ya. So far Hi-Fi masih menarik banget buat di average down. Ya, mau ambil sekarang bagus. Ya, kalau mau average down untuk feature ini sangat bagus. Oke? Sorry, average down buat spot ini sangat bagus. Hi-Fi. JTO apakah masih sama? JTO masih oke lah. JTO masih sangat strong kan? Tuh, masih sangat strong sama JTO. Masih samanya dalam arti kategori apa dulu nih? Samanya dalam kategori apa? Nanti bisa kemana lagi kok kalau breakdown? Mantap bisa kemana? Kita coba lihat jam. Em, jam. Ya ekspektasi ini harusnya ketahan sih ya. Dan harusnya dia bakal mantul apa at least retest ke area 172, 1.72 kurang lebih. Kita expect ya. Tuh. NFP news Jumat ini ya ngaruh banyak gak ke closing besok? Jumat masih jauh lah bro. Jumat masih jauh. Jumat masih jauh. So kalau ngomongin bakal ngaruh itu masih masih menunggu manta di $1. Boleh. Saya mau nunggu manta di berapapun masing-masing orang punya high conviction berbeda-beda ya silakan. Ya. Karena again nggak ada yang bakal bisa even gua ngomong dulu Solana $9 dan itu ternyata bottomnya juga gua coba cuman mencoba untuk menghitung kasarnya doang sih. Ya sisanya ya market yang nentuin ya. Ada lagi? Oh ya, lately aku lagi lumayan banyak kerjasama. Maksudnya sekarang lagi bareng kerjasama juga sama si Willy Salim juga untuk pondonya strong sekali ya. Ini apakah BlackRock sentimen sudah tidak menarik? Ondo buat apa dulu nih yang mau ditanyain dulu. Ondo ini terlalu banyak nge-weak ini guys. Jadi kalian bisa antisipasi lah ya. Maksudnya Ondo 0,7 bisa kurang lebih. Tapi ya hari ini lumayan panjang dia nariknya ya. Tapi demand ya, ini demand 0,7 itu demand guys. Tapi gue expect sih terjadi sekali lagi pantulan karena sebenarnya BTC itu juga terlihat sedikit tidak banyak altcoin terlihat secara daily itu bakal koreksi sih. Makanya aku coba ngambil satu kali pullback lagi. Enak. Kok bener nggak? Ray turun masih bisa mantul nggak ya? Masih hold soalnya. Ya kalau buat long term spot ya santai aja lah. Kalau buat long term spot ya. Ini ada demand kok kalian lihat nih. Ya setidaknya kita bersyukur bahwa kita ambil di dekat-dekat area demand kan daripada yang kemarin nggak ada yang buang sama sekali. Terus banyak banget yang sosokan bilang gue nggak buang, gue mau buy more di bawah gitu. Ya kalau lu bisa buang dan ada option buang dulu, kenapa lu mesti nahan barang sambil berdoa kan? Nyelam sambil berdoa. Koin RWA yang di hold apa aja kok? DeFi juga gue nggak ada into sama RWA. RWA di kamus gua tuh sebenarnya kayak nggak ada guys buat buat di collect ya. Ondo pun naik bukan karena si RWA-nya, tapi Ondo naik tuh karena si BlackRock invest. Selain itu bukan karena RWA. Oke.
Kok benar nggak Ethereum ETF udah disetujui ke market nggak kelihatan ya? Ya, gue udah bilang mau mau bilang beritanya gimana pun kalau marketnya lagi jelek ya gimana dia mau naik ya nggak bakal ada ngaruh. Mau buka akademi kos sih Willy Salim. Let's see. FOMC besok malam kok. FOMC besok malam. Emang dia ngebahas suku bunga. Ini kalau gue buka investing.com tuh selalu lambat. Dia tuh terlalu banyak yang dibuka nih. Tuh, tuh. Kalau gue klik ini filter clear, gue paling malas buka economic calendar nih. Bikin apa server ini jadi apa? Browser gue jadi down nih. Tuh. Besok ya kita lihat. Coba FOMC interest rate decision tidak ada perubahan. I see. Tuh, ya paling besok. Berarti market dikasih koreksi. Guys, please jangan aneh-aneh ya. Apa coret-coret dan lain-lain dan nyoba-nyoba Zoom. Oke. FOMC meeting initial jobless Thursday kita coba ini jadi Indonesia coba real satu lusa lusa tanggal tanggal 2 subuh FOMC meeting interest rate besok lah besok lebih. Tapi harusnya tetap ya daily at least bertahan di 61.000. Kalau bisa bertahan di 61.000 masih sangat seksi. Oke, BTC di bawah nih ya yang gue bilang ya. BTC itu masih bisa di bawah 60.000 nge-wick nih kalau lihat ya. Baca. Tuh, karena di sini ada yang nge-wick di sini. Let's see. Harusnya hmm, interesting. Ya, nantinya harusnya ekspektasi daily nggak bakal closing di bawah 61.000. Itu yang bisa kalian saat ini pegang. But again, once dia broke down 61.000 daily, itu udah sinyal cukup warning buat kita ya. Kalau dailynya 61.000 jebol buat besok ya, itu bisa buat warning buat kita semua sih. Tuh. Tapi gue selalu, again gue yang gue bisa bilang BTC nggak akan closing di bawah 61.000. Tunggu gue mau screenshot ini. Hmm, terus aku coba bikin ketik ya. Aku ngetik di YouTube ya. BTC one day. BTC so far secara daily 3 bulan dua 2 bulan terakhir tidak pernah breakdown closing under 61.000 secara daily. So, kalau kalian bisa dapat harga di bawah 50.000 itu sangat menarik ya. Expect dan masih tetapi secara daily 7 hari ke depan kita akan lihat BTC ke 70K atau 5 setidaknya 53 lah ya. Not buat kalian semua ya juga 7 hari ke depan kita akan melihat BTC itu aduh ya 7 hari ke depan kita akan lihat BTC either dia bakal ke 70 atau dia bakal ke 53.
Aku kirim ke kalian tuh, mana ya? Ini aku kirim ke grup premium dulu ya. Soalnya aku nggak bisa apa. Jadi kalau kalian mau screenshot, screenshot aja. Oke, tuh kalian lihat ya, marketnya langsung dinaikin lagi kan ke 611. So ya ini jadi pegangan kita semua untuk hari ini. Devas, 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 Devas. Kalian yang coret-coret kelihatan guys. Please jangan otak-atik, jangan klik-klik zoom. Itu nggak bekas di sini. Nah, ya jangan bantu guys, jangan coba otak-atik zoomnya ya. Oke, dah paling itu buat teman-teman. Ada yang mau lagi tanya? Untuk spot gimana kok? So far kalau kalian buang di area sekarang, menurut gue sangat tidak wise. Dan makanya gue pribadi dari kemarin kan sebenarnya mencoba untuk mengambil breakout dia. Nih pilihan tuh kemarin ada dua guys. Yang gue lakukan ya. Kenapa gue minta kalian ambil? Pilihan ada dua. BTC akan membuat yang disebut sebagai cup and handle atau BTC akan mengambil double bottomnya. Nah, so pilihan gue adalah in the time kalau memang BTC dikasih ini, bahkan kalian bisa lihat kan kemarin ketika gua call ini bakal apa naik, ini sempat mau naik, sempat sampai ke 64.800 kan semalam ya, semalam kurang lebih semalam subuh. Nah and then ternyata ya memang hari ini dibawa sampai ke double bottom ya. I think this is good ya, this is good juga. Jadi kalau kalian mau ngambil lagi, mau cicil lagi ya, ini menarik ambil di sekarang ya. Awal bulan kita akan lihat BTC hopefully bisa lanjut naik ya. WorldCoin gimana, bagus gak sih projectnya? Dari dulu gue udah bilang bagus, tapi ya kan kita udah ambil dari $2 dan kita udah buang barangnya juga kan WorldCoin. Ya buat yang member di grup premium harusnya udah dapat, udah jual. So for now kalau memang mau ambil koin-koin AI lagi, gue sih tunggu sampai sekoreksi-koreksi mungkin sih. Tunggu BTC 66 baru buang barang. Ya boleh kalau mau buang di situ. Kalau lihat WLD sekarang kayak gini, hopefully dia nggak jebol 4,2. Kalau jebol 4,2 dia akan balik ke 2,2. WLD. Ya, tapi juga aku expect ya WLD di sini apa double bottom juga sih. Ya, that's it guys. STK menarik nggak ya? Nggak. STK nggak menarik. Kemarin udah gue suruh buang juga kan yang dulu. Jo, INJ masih aman. Jos, gue udah bilang kalau kalian yang ngambil spot yang gue call kemarin, so far masih oke. Kalian pegang aja dulu. Ya, so far masih oke. At least kita nggak ngambil di pucuk pas kayak anak-anak kemarin di call selalu ambil di pucuk, selalu diambil di pucuk. It's fine guys. Kalian coba eh, ingat-ingat aja lah, maksudnya bayangin buat yang teman-teman masih minus 60K di SK baru listing baru beli. Gue selalu bilang sih jangan pernah beli koin yang baru listing, kalau apalagi langsung listing kalian langsung beli ya. Masuk spot gimana bang? Ya jadi selalu bersyukur. Kalian bayangin yang di atas selalu disuruh beli terus di atas, nggak, market tidak seindah itu, segampang itu, dan seenak itu juga. Ingat ya. Dan kita masih ngambil area-area bawah. Enak, 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 enak. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini project kapan, karena aku nggak research. But basically ini ya falling wedge pattern. Ya sekarang lebih menarik diambil sih daripada ya area sekarang menarik, cukup menarik diambil. Tapi gua balik lagi, gua nggak tahu ini koin apaan. CBDC, gua nggak minat sama CBDC, gua nggak minat sama RWA bla 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 bla. Ya, kenapa gua nggak minat? Mau nunggu sampai kapan? Mass adoption aja nggak bisa, belum banyak. Dengan sentimen yang ada sekarang juga, BTC-nya tuh kalian lihat kan, BTC balik ke 61.200. Gue udah bilang guys, itu area demand guys, area demand yang support di 9 6 3 2 bulan terakhir, 60 hari. Nih gue kasih tahu ya, apa ya, RWA tuh mirip-mirip dengan NFT. Itu satu yang kalian harus tahu, karena sama-sama tokenize. NFT itu mentokenize digital file juga.
Itu yang harus kalian tahu. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah hal yang seperti NFT itu sudah masih bagus atau enggak? Kalau gue bilang enggak. Kenapa enggak? Karena mass adoption tidak segampang itu. Ya, kita ngomongin BTC aja mass adoptionnya masih belum kan, masih susah kan. Kalian mau ngomongin si BTC, hal yang masih sangat jauh. Ya, in the long term, ya bagus-bagus aja sih. Kalau kalian punya uang banyak dan kalian mau menunggu itu bertahun-tahun, dan ya hopefully di tahun ini memang dalam waktu dekat ada, tapi ya again lah, kalau gue pribadi gue bakal melihat atau mencoba mencari dan melihat sentimen yang dalam waktu dekat. Misalnya dulu kan gue sempat nge-call ada sentimen Chinese New Year gitu kan, Chinese narrative, and then AI narrative, terus Ethereum narrative yang di depan mata, guys. Kalau gue selalu bilang tuh kayak, jangan, maksudnya mau sampai kapan kalian setia sama koin lah, maksud gue. Sedangkan yang kalian cari itu kan sebenarnya cuan kan. Emang kalian cinta sama koin? Kalau cinta koin kan berarti kalau kalian kayak kejadian sampai Luna kemarin, ya kalian bakal hold sampai dia jadi abu kan. Itu. Yang penting adalah capital kalian, dan yang penting adalah cuannya, bukan cinta sama koin. Percuma kalian cinta sama koin kalau dia tidak menghasilkan kalian cuan kan. Kripto ya, gitu. Dan ya, gua sih nggak, gua pribadi bahkan kalau ngomongin ada CBDC nggak bisa nentuin kapan bakal naiknya, karena kan berarti kan harusnya, berarti harus ada sentimen yang sangat kuat untuk CBDC bisa sampai naik dong. Contohnya AI aja butuh sampai adanya ChatGPT baru dia bisa naik sangat signifikan. Metaverse dari tahun berapa sih sebenarnya Sandbox sama mana, tapi sampai momen di mana Metaverse si Facebook itu muncul, habis itu sekarang redup kan, kayak gitu. Jadi nggak bisa guys, nggak bisa kalian pegang terlalu lama, dan nggak bisa kalian terlalu expect hal-hal kayak gitu sih. Sama halnya ketika kalian beli koin micin, apa yang kalian ekspektasi sampai dia mau bakal naik lagi kan? Nggak ada pegangan kalian untuk bisa hold koin micin. Maksud gue gini loh, apalagi yang kemarin sempet di grup gue tuh member premium, gue juga kaget 100% koin dia itu adalah koin micin. Itu yang bikin gue tuh pusing. Sebenarnya ya nggak masalah sih, maksudnya mungkin masuk gue, mungkin karena dia tidak ada yang ingetin, tidak ada yang share kasih tahu, dan bla 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 bla, karena memang mungkin yang kasih tahu cuman, lu mau kaya lu beli koin micin bla 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 bla, koin shit coin atau apalah itu, meme coin gitu kan. Tapi kan nggak gitu guys konsepnya ya. Maksudnya kalau kalian main saham kan kalian sering dengar kan, saham ada perusahaannya gitu kan, ada asetnya, ada bisnisnya, ada orangnya. Tapi kalau kripto ada apa gitu kan, nggak ada asetnya gitu, nggak ada ini. Gue lagi mencoba parodiin. Tapi maksud gue tuh, nah, gue nggak mencela yang omongan itu, yang gue mencela itu BTC aja diomongin kayak gitu, apalagi kalian pegang koin meme itu makin, ya kalian tahu kan meme itu apa, ya makin lucu, makin lucu, makin konyol gitu lah, makin konyol. Tapi kalau gue pribadi, gue bakal masuk kok ke meme coin kalau memang demandnya lagi di sana. Trading bakal masuk di sana kok, gitu ya. Jadi poinnya adalah, ya sama lah kayak kita ngomongin pas Doge 10.000 kalian masih beli, masih nahan barang gitu kan. Tapi abis itu Doge kemarin sampai ke 1.000 tuh, 1.000 rupiah kan, gitu. Jadi poinku adalah, em, kalau kalian lagi lihat ada koin yang lain, bisa gini, cut loss tuh nggak masalah, lagi minus tuh nggak masalah, selama kalian tahu ada koin yang lebih menarik dan penggantinya. Oke, catat, cut loss jual barang itu tidak masalah, selama kalian tahu ada koin yang lebih menarik sebagai penggantinya. Poinnya apa? Kalau kalian minus 10%, lagi minus 10% di koin itu, tapi kalian tahu sebenarnya, maksudnya mungkin kalian nggak tahu, tapi dari gue lah, gue bilang, anggaplah dari gue tuh adalah, gue tahu bahwa koin itu tuh lagi nggak ada sentimen. Kayak mantah, ngapain kalian hold panjang-panjang? Sedangkan kalian udah tahu bad news, bad news, bad news, bad news, bad news.
ETF delay sampai Desember. Ngapain kalian hold mantah? Cut loss. Cara taruhnya kemana? JTO. Itu plan gue waktu gue pilih JTO kemarin. Kenapa JTO? Solananya lagi ngepam-ngepam. Of course, ketika ekosistemnya atau kripto itu lagi pump, yang satunya pump, ekosistemnya bakal pump. Sentimen lagi di sana, volume trading masih di sana, demand masih di sana. Ketika gue udah tahu bahwa Manta itu sentimennya habis dan tidak ngefek atau gimana pun, udah $4 dan turun sampai 3,2 kan. Ya akhirnya apa yang harus dilakukan? Ya cut loss untuk pindah yang lebih menarik. Kalau memang kriptonya bisa menghasilkan cuan lebih kan daripada cut loss ya apa minusnya ya kenapa enggak gitu kan, ya mungkin menurut cuannya ditutup sama koin lain gitu loh. So jangan pernah takut untuk cut loss kalau masih floating loss. Makanya kadang gue pusing tuh ketika gue bilang cut loss aja atau buang barang dulu aja, ganti pindah ke sini, tapi kondisi gue masih cut loss masih minus kok, itu yang gue capek kalau gue ngomong biasanya ya. BTC hopefully ini arah pembalikan ya, coba kita lihat volumenya. Kalau ditanya volumenya udah bagus atau oke, ya secara kecil juga belum terlihat oke sih sebenarnya. Kan Benjamin sempat bilang kan. Tapi secara yang masih bisa jadi pegangan kita saat ini adalah BTC, kita expect 61.100 itu pantau. 61 sampai 61,1. 61,1. Oke guys, I think that's it for today. Nanti aku bakal coba update lagi mungkin subuh atau pagi. Pagi of course aku bakal update. Mungkin pagi ya karena kita lihat daily closing kan. Dan besok pagi aku bakal update ya. Dan kalau misalnya subuh ada yang menarik, mungkin aku juga bakal update ya. Tapi so far yang bisa kita lakukan adalah menunggu, melihat BTC closing konfirmasi dulu ya. Ini ceritanya kalau di main catur tuh gue lagi nunggu nih, nunggu lu pada ayo gerakin gitu loh. Nggak gerak-gerak nih tanpa ada gerakan kalian, konfirmasi kalian, tanpa ada kalian tekan istilahnya oh oke, kelar gitu kan. Kan biasanya kalau udah selesai pindahin kan plak gitu kan. Nah, sampai kalian melakukan hal itu baru gue bisa melakukan action gue yang berikutnya ya. Thank you ya, thank you semua. Itu yang mau gue sampaikan dulu, but so far ya sabar, mainnya santai dulu ya, jangan terlalu buru-buru. Oke, thank you semua, itu dulu ya, bye bye. Aku mau ke tempat Willy guys, makanya mungkin aku mau apa, mau off dulu ya. Thank you semua, bye 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 bye.